Salah satu boneka yang terkenal untuk praktik ritual magis yaitu boneka voodoo, yang budayanya berasal dari Haiti, Amerika Serikat, dan menyebar sampai ke benua Afrika. Kids, boneka identik sebagai salah satu produk mainan anak yang bisa terdiri dari beragam bentuk dan figur. Ada beragam jenis boneka, mulai dari manusia, bintang, hingga sosok fiksi atau makhluk mitologis kepercayaan berbagai kebudayaan. Nggak hanya populer saat ini, boneka menjadi salah satu mainan tertua yang sudah terkenal sejak ribuan tahun yang lalu. Yuk kita simak lebih jelasnya bagaimana sejarah boneka. Boneka sudah ada sejak zaman kuno dan tersebar di seluruh dunia. Pada zaman kuno, boneka yang diciptakan berbentuk sangat sederhana. Boneka kuno terbuat dari bahan alami seperti tanah liat, batu, kayu, tulang, gading gajah, atau kulit. Boneka dari potongan kain baru mulai pada tahun 300 sebelum Masehi. Orang Romawi yang membuatnya. Tujuan boneka diciptakan pada zaman kuno untuk ritual-ritual tertentu. Sebab boneka sengaja mereka buat sebagai perwujudan dewa-dewi bangsa kuno. Berdasarkan penelitian ilmiah berupa temuan artefak menunjukkan bahwa boneka sudah dikenal sejak era Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Berdasarkan dari History of Dolls, arkeolog menemukan kayu pipih mirip badan perempuan yang ditemukan di makam Mesir kuno. Selain di Mesir kuno, boneka prasejarah ditemukan di Romawi ketika itu terbuat dari tulang, batu, kulit, lilin, hingga bahan kain. Dulunya boneka dipergunakan sebagai salah satu ritual kepercayaan dari berbagai negara, sebagai bagian dari upacara adat seperti kematian, persembahan, dan pernikahan. Salah satu boneka yang terkenal untuk praktik ritual magis yaitu boneka voodoo, yang budayanya berasal dari Haiti, Amerika Serikat, dan menyebar sampai ke benua Afrika. Sekarang kita simak beberapa contoh boneka yang dibuat sebagai bahan ritual di zaman kuno yuk. 1. Di dalam makam-makam Mesir kuno, abad ke-21 sebelum Masehi ditemukan boneka. Boneka juga ditemukan di makam anak-anak zaman Romawi kuno. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut sejarah, boneka itu berguna untuk menemani, menghibur, atau membantu pekerjaan orang yang sudah meninggal tersebut di alam kubur. 2. Di Yunani dan Romawi ada tradisi kuno yang dilakukan para gadis ketika menikah. Saat para gadis menikah, mereka akan mempersembahkan boneka mereka kepada seorang dewi. 3. Di Ghana dan sekitar Afrika ada boneka bernama Akuaba. Boneka ini berupa kayu berkepala besar tapi pipih seperti cakram. Boneka Akuaba merupakan lambang dewi kesuburan dan digunakan dalam ritual tertentu oleh penduduk Afrika. Walau digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual kuno, ada sedikit masyarakat yang membuat boneka sebagai mainan. Boneka sebagai mainan tercatat di Yunani pada abad ke-10 Masehi. Dalam catatan itu, diceritakan seorang anak perempuan kecil sedang memainkan boneka kayu. Boneka modern mulai diproduksi dalam skala besar di pabrik di kawasan Jerman pada abad ke-15 Masehi. Boneka tersebut terbuat dari keramik atau porselen dan plastik. Sejak itu boneka pun berkembang ke seluruh penjuru dunia. Beberapa negara bahkan memiliki boneka khas mereka seperti Matryoshka dari Rusia, Kokeshi dari Jepang, dan boneka tentara kerajaan Inggris, boneka tanpa wajah khas orang Amish, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, ada boneka yang menyerupai manusia, misalnya boneka Barbie. Ada juga boneka menyerupai hewan seperti teddy bear atau boneka beruang, hingga tokoh kartun favorit misalnya Hello Kitty. Sejak abad ke-20, selain dibuat mainan, boneka juga dibuat sebagai bahan koleksi loh. Boneka yang banyak dijadikan koleksi yaitu boneka Barbie. Nah itulah sejarah boneka berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!